warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa auha rabbuka ilan nahli anittakhidhi minal jibali buyuta wa minasyajari wa mimma ya'risun. Shadaqallahul azim. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam awwalu nikmatin turfa'u minal ardi al asal. Kita lanjutkan bahasan bagian kedua tentang lebah. Seperti yang telah kita sampaikan pada bahasan yang pertama, dalam Al-Quran ada surat An-Nahl yang artinya lebah. Kenapa surat ini dinamakan surat An-Nahl? Sebab dalam ayat ke-68 ada wa auha rabbuka ilan nahli. Karena dalam ayat 68 ada ayat ilan nahli, maka dinamakanlah surat ini surat An-Nahl. Kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala memberikan nama tentang surat Al-Quran, apakah dari para nabi, apakah dari misalkan binatang, termasuk ini ayat-ayat Allah. Salah satu surat yang 114 surat, ada salah satunya yaitu surat An-Nahl. Di antaranya keistimewaan Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan terhadap An-Nahl yaitu lebah, ada madu. Yang mana madu ini istilahnya adalah salah satu nikmat yang pertama akan tidak ada di muka bumi. Yang pertama kali nikmat Allah akan diangkat dari muka bumi. Maka jangan aneh bahwa madu ini adalah sesuatu nikmat Allah yang sudah jarang adanya. Walaupun ada juga misalkan madu yang tidak begitu asli. Kalau madu yang asli-asli itu sudah jarang adanya. Sebab apa? Nabi telah bersabda, awwalu nikmatin turfa'u minal ardi al asal. Yang pertama kali nikmat Allah yang akan diangkat dari muka bumi adalah salah satunya madu. Yang mana lebah ini seperti manusia, ya. Kalau manusia misalkan akan melaksanakan suatu pekerjaan, kalau ada penghalang-penghalangnya, maka manusia itu tidak bisa bekerja. Mana yang paling ditakuti oleh lebah? Di sini bahasanya wa afatun nahli. Jadi sesuatu yang paling ditakuti oleh lebah sehingga lebah tidak keluar daripada sarangnya. Satu, takut dengan istilahnya anar, takut dengan api. Yang kedua, lebah paling takut dengan aduhon, dengan asap. Sehingga tidak aneh kalau orang yang mau mengambil madu lebah terlebih dahulu diasapi itu. Diasap, kalau sudah asapnya keluar dari pembakaran kayu misalkan, lebah sudah tidak mau keluar. Karena memang lebah paling takut dengan asap, dengan duhon. Ya, ketika tidak keluar, maka ditangkaplah. Ya, misalkan bisa diambil itu madunya. Yang ketiga, yang ditakuti oleh lebah tersebut adalah wadzulmah. Apa itu? Kegelapan. Ya, api, asap, kegelapan itu yang paling ditakuti oleh lebah. Dan lebah sangat takut dengan air. Maka istilahnya kan kalau lebah itu tidak suka cari musuh.
Tapi kalau sudah musuh di depan mata tidak ada ampun. Orang mukmin begitu. Orang mukmin jangan mencari musuh. Tapi kalau dalam peperangan, kalau musuh mencari orang mukmin, mukmin jangan menyerah, harus tetap dikejar. Itu perilaku daripada lebah. Maka orang-orang yang dikejar oleh lebah biasanya suka menenggelamkan diri, ya, kemana? Ke dalam air, karena lebah sangat takut dengan air. Juga diantaranya keistimewaan daripada madu asli yang terdapat dalam lebah. Ini ada kisah zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang terkandung dalam kitab Ruhul Bayan. Anna rojulan ja'a ilan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yastaki min akhihi. Pernah suatu ketika ada salah seorang sahabat Nabi yang datang menemui Nabi. Sahabat tersebut melaporkan tentang saudaranya yang sakit, ya, tentang saudaranya yang sakit. Kata sahabat tersebut, "Ya Rasulullah, saudara kami mempunyai penyakit dalam, sakit perut yang luar biasa." Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Iskihil asal, coba beri minum dengan madu." Akhirnya si laki-laki tersebut ya pulang ke rumahnya dan memberi minum yang sakit dengan madu. Setelah 1 hari 2 hari, laporan lagi kepada baginda Nabi, "Ya Rasulullah, saudara saya yang sakit perut itu, yang sakit penyakit dalam penyakit dalam masih sakit walaupun sudah dikasih madu." Kata Rasul, "Iskihil asal, kasih lagi madu," kata sabda Rasulullah SAW. Akhirnya si laki-laki tersebut pulang lagi ke rumahnya dan memberi minum dengan madu yang kedua kalinya. 1 hari, 2 hari, 3 harinya datang lagi kepada baginda Nabi, "Ya Rasulullah, saudara saya masih sakit walaupun sudah 2 kali dikasih minum dengan madu." Kata Rasulullah SAW, "Iskihil asal, coba 1 kali lagi beri minum dengan madu." Akhirnya sahabat Nabi tersebut pulang ke rumahnya dan memberi minum kepada saudaranya yang sakit bagian dalam perutnya. Tidak lama kemudian, setelah 1 hari 2 hari, datanglah si rajul tersebut, sahabat Nabi tersebut. "Ya Rasulullah, alhamdulillah," katanya, "saudara saya sudah sembuh, sudah dikasih minum madu selama 3 kali. Nah, ini luar biasa. Maka sesuatu yang bisa mengandung obat, salah satunya madu, ya. Yang keduanya disedot darah kotor yang disebut bekam atau hujamah. Yang ketiga adalah habbatus sauda. Itulah obat-obat tumbuh-tumbuhan yang bisa mengobati penyakit. Juga ini yang keluar daripada kotoran lebah adalah madu, bisa dikonsumsi sebagai minuman. Juga alhamdulillah wa syukurillah, Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah kepada madu tersebut. Biasanya kalau orang mempunyai penyakit gula, kalau makan yang manis-manis itu biasanya akan lebih parah penyakit gulanya. Tapi insya Allah, ya, ini obat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala berbentuk madu, walaupun sangat manis, ini tidak bisa mengganggu kesehatan, tidak bisa menambah penyakit, sama walaupun seseorang sudah terkena penyakit gula. Itulah hebat-hebatnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka patut kita syukuri, ya. Kita di daerah kita masih banyak, walaupun jarang, tapi masih ada lah orang yang berjualan madu. Maka ketika seseorang misalkan mencari lebah, hukumnya makruh. Wa yukrahu qatlun nahli. Seseorang mencari lebah itu jangan sampai madunya diambil tapi lebahnya dibunuh, itu hukumnya makruh.
hukumnya makruh membunuh lebah. Karena apa? Itu akan menghasilkan sesuatu yang sangat bermanfaat bagi manusia. Masya Allah. Inilah salah satu keistimewaan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan segala apa yang telah saya sampaikan tadi, walaupun tausiah ini singkat, mudah-mudahan besar manfaatnya. Insya Allah di lain kesempatan saya akan menyambungkan kembali masalah yang berkaitan tentang keistimewaan daripada meminum madu. Insya Allah pada waktu dan kesempatan yang lain. Dan jangan lupa tekan like, subscribe untuk rahmatul ummah, dan bisa di-share, disebarkan kepada yang lain. Billahi taufiq wal hidayah. Qul ma sofa wada ma kadar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.